Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Untuk kali ini saya akan mereview satu buku yang saya kira wajib untuk kita miliki di perpustakaan pribadi kita, yaitu bukunya adalah Kisah-Kisah Para Tabi'in. اقرأ كتاب الله ترقى جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لذة العطشان أسعد به أبويك في أخراهما قلدهما من زينة التيجان. Nah, di dalam buku ini banyak sekali kisah-kisah menarik yang bisa kita ambil hikmahnya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan ini bisa menjadi motivasi positif untuk diri kita, menjadi pendorong kita di dalam setiap kebaikan-kebaikan yang ingin kita selenggarakan. Nah, teman-teman, buku ini murah, tetapi ilmunya sangat mahal. Bagi para pecinta perfilman, drama Korea, sinetron dan lain sebagainya, coba teman-teman bisa beli buku ini dan bandingkan bagaimana kisah dramatis yang ada dalam perfilman kalian, juga sinetron-sinetron kalian, drama-drama Korea kalian, bandingkan dengan buku ini, kisah-kisah yang ada di dalamnya. Saya akan ambil satu kisah yang bagi saya ini pertengahan lah, maksudnya masih banyak kisah-kisah yang menarik di dalam buku ini, tetapi saya ambil yang pertengahan. Nah, karena tidak mungkin bagi saya untuk menjelaskan semua kisah-kisah yang ada di dalam buku ini, karena tugas saya hanya mereview, bukan bedah buku, gitu ya. Nah, teman-teman, ada satu kisah menarik yang datang dari era tabi'in. Beliau adalah seorang ahli dalam bidang hakim. Nama beliau adalah Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ini adalah seorang ahli agama, imannya bagus, ibadahnya baik, beliau orang yang zuhud, beliau juga ahli tafsir mimpi. Nah, tetapi di balik keahlian ibadah beliau, ukhrawi beliau juga punya keahlian duniawi, yaitu berdagang untuk menghidupi kehidupan beliau sehari-hari. Ada kisah menarik di dalam beliau berdagang, yaitu suatu ketika beliau Muhammad bin Sirin membeli minyak yang banyak sekali. Dalam beberapa riwayat menjelaskan bukan minyak tapi madu, tapi saya ambil dalam buku ini beliau menjelaskan minyak. Dan minyak ini dibeli oleh Muhammad bin Sirin dengan harga yang sangat mahal karena banyak, tapi beliau membeli dengan harga yang sangat mahal dengan sistem kredit. Nah, berapa harganya? Harganya adalah 40.000 dinar. 40.000 dinar. Padahal kalau kita rupiahkan di dalam mata uang Indonesia, 1 dinar itu sama dengan 3.990 berapa gitu, sekian lah. Nah, kita genapkan saja 4 juta. Nah, kalau 4 juta dikali dengan 40.000, maka hasilnya adalah 160 miliar rupiah harga yang dikredit oleh Muhammad bin Sirin. Ketika sudah sah jual belinya, kreditnya, akhirnya dibawa pulang. Dan ada satu hal menarik, ketika malam hari Muhammad bin Sirin ini lupa menutup wadah minyaknya ya. Akhirnya ketika dia bangun di pagi hari, ketika dia melihat minyak tersebut, dia mendapatkan di dalam minyak tersebut ada bangkai tikus yang ngambang di atasnya, yang mengapung di atasnya. Maka dengan serentak Muhammad bin Sirin tanpa pikir panjang, dia kemudian menumpahkan minyak tersebut, padahal belum sempat dia jual. Maka teman-teman Muhammad bin Sirin mengatakan, "Ya Muhammad bin Sirin, mengapa kamu tumpahkan Muhammad bin Sirin? Bukankah bisa kamu mengambil bagian-bagian yang najisnya kemudian kamu buang
dan kamu mengambil bagian yang paling bawah, kan gak nyampe bawah najisnya. Apa kata Muhammad bin Sirin? Sesungguhnya aku tidak tahu mana yang minyak yang terkena najis dan mana yang tidak. Kalau aku menjual ternyata itu terkena najis, maka sama saja aku menipu mereka, dan aku akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika aku berdagangan dengan dagangan yang haram. Padahal minyak ini belum lunas dibayar. Maka ke suatu ketika sudah jatuh tempo, Muhammad bin Sirin tidak bisa membayar utang minyak beliau kepada sang pembeli, kepada sang penjual. Karena dia tidak sempat menjualnya, dia tidak bisa mendapat laba, mendapat untung dari penjualan tersebut, malah dia dapat rugi, tidak bisa kembali modal gitu. Nah, akhirnya karena tidak bisa membayar, akhirnya diserahkan kepada hakim, dan hakim menetapkan untuk Muhammad bin Sirin ditetapkan di dalam penjara, dipenjarakan beberapa saat. Nah, teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, orang sekitar situ sudah tahu siapa Muhammad bin Sirin. Beliau adalah seorang ahli ibadah, ahli yang zuhud, ahli agama dan lain sebagainya, dan orang semua kagum dengan kepribadian Muhammad bin Sirin. Maka ketika dia masuk dalam penjara, sipir penjara itu mengatakan, "Wahai Muhammad bin Sirin, kalau sudah malam, sudah mulai gelap, masuk malam hari, maka pulanglah engkau ke rumahmu dan temui keluargamu dan tidurlah di sana. Tetapi ketika menjelang subuh, silakan kembali ke sini dan lakukan itu setiap hari sampai waktu masa tahananmu habis." Subhanallah, karena sipir ini iba dengan seorang ulama yang diletakkan di penjara, padahal ini orangnya baik sekali. Orangnya luar biasa kebaikannya, ibadahnya luar biasa. Dan wajar ketika seorang sipir ini iba ketika ulamanya dipenjarakan. Nah, tapi apa jawaban Muhammad bin Sirin? Wallahi, itu tidak akan aku lakukan. Karena Muhammad bin Sirin adalah seorang yang bertanggung jawab. Lambat laun ketika pertengahan tahun, seorang sahabat namanya Anas bin Malik, karena beliau usianya sudah tua renta, dia mengalami sakaratul maut. Nah, ketika sakaratul maut, dia berwasiat kepada teman-temannya untuk nanti ketika saya meninggal dunia, yang memandikan saya, yang mengkafani saya dan mensolatkan saya adalah Muhammad bin Sirin. Karena Muhammad bin Sirin ini memiliki tempat khusus di hatinya Anas bin Malik. Karena Muhammad bin Sirin ini orang baik gitu. Nah, padahal Muhammad bin Sirin pada saat itu masih dalam penjara. Ketika meninggal dunia, orang-orang sekitar kemudian mencari Muhammad bin Sirin. Dia datangi seorang hakim yang memenjarakan Muhammad bin Sirin, meminta izin supaya Muhammad bin Sirin ini bisa menyelesaikan hajat atau wasiat Anas bin Malik. Karena seorang hakim ini ada seorang yang beriman juga, akhirnya dibolehkan untuk kemudian Muhammad bin Sirin ini menyelesaikan wasiat-wasiat yang sudah diwasiatkan oleh Anas bin Malik, seorang sahabat mulia. Nah, akhirnya utusan tersebut datang ke penjara dan mengabarkan kepada Muhammad bin Sirin bahwasanya dia sudah minta izin dan dibolehkan menyelesaikan wasiat yang diwasiatkan oleh Anas bin Malik. Nah, apa jawaban Muhammad bin Sirin? Wallahi, aku tidak akan keluar dari penjara ini. Nah, sesungguhnya urusanku bukan kepada hakim yang menentukan aku masuk penjara, tetapi urusanku adalah kepada penjual minyak yang aku hutangi. Kata Muhammad bin Sirin, kalau kalian hendak membawaku untuk menyelesaikan hajatnya Anas bin Malik, silakan izin kepada penjual yang aku hutangi. Maka semua orang pun datang ke rumahnya dan meminta izin dan dibolehkan. Hal yang menarik adalah ketika diizinkan, Muhammad bin Sirin kemudian keluar menyelesaikan hajatnya Anas bin Malik, wasiatnya Anas bin Malik sebelum meninggal dunia, yaitu memandikan Anas bin Malik, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Setelah itu beliau langsung kembali ke penjara, bahkan tidak sempat menengok keluarganya di rumah. Bagaimana amanahnya seorang tabi'in Muhammad bin Sirin. Subhanallah, keimanan macam apa seperti ini? Kalau kita tidak temukan di dalam sinetron-sinetron yang kita lihat, film-film yang kita tonton setiap hari, tidak ada. Maka kita dapatkan nanti dalam kisahnya para sahabat, para tabi'in, yang kita bisa beli bukunya dengan harga yang murah. Teman-teman yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, bayangkan bagaimana keimanan Muhammad bin Sirin. Sudah masuk penjara, hutangnya banyak. Seandainya Muhammad bin Sirin mau
untuk melunaskan hutangnya. Dia bisa datang kepada khalifah pada saat itu untuk melunasi hutang-hutangnya, bisa, karena beliau adalah seorang yang terpandang pada saat itu. Tapi dia punya marwah, punya harga diri yang besar, dia tidak mau mengemis kepada orang sedikit pun. Dia rela dipenjara, bahkan dipenjara, ditawarkan untuk pulang malam hari dan kembali pagi hari untuk menyelesaikan waktu tahanannya. Subhanallah. Tapi Muhammad bin Sirin tidak mau. Bahkan ketika utusan itu izin kepada sang hakim, sama, Muhammad bin Sirin juga tidak mau keluar dari penjara, karena urusannya bukan kepada hakim yang menentukan dia masuk penjara, tetapi urusannya adalah kepada penjual minyak yang dia beli. Masya Allah, keimanannya luar biasa. Bahkan ketika dia dibolehkan keluar, beliau tidak sempat untuk menjenguk, untuk melihat keluarganya di rumah, langsung kembali ke penjara. Bagaimana amanahnya beliau. Dan kita bayangkan dengan hari ini, betapa rusaknya pemimpin-pemimpin kita, sudah sempat masuk penjara, masih sempat keluar-keluar jalan-jalan dan sebagainya. اقرأ